Saudara, sebuah sungai di Pecangan, Jepara bisa berubah warna. Keanehan ini bukanlah faktor alam, perlahan namun pasti adanya. Hasil cucian warna bahan semua tekstil mereka berganti. langsung ke sungai. Sungai Cilengsi ini juga berbau. Tercemarnya sungai Cilengsi ini diduga akibat saluran pembuangan limbah pabrik tekstil. Limbah pabrik yang memproduksi kertas dan bahan kimia. Untuk memastikan So, when we heal the earth, we heal ourselves. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, nama budaya. Hai Sobat Opsi. Senang sekali dan sebuah kehormatan bagi kami Untuk dapat menampilkan video hasil penelitian kami yang berjudul Kajian Eksplorasi Mikrokristalin Selulosa dari Lamun jenis Analusa choroides dan Selada Laut Falaktuka dalam aktivitas absorpsinya terhadap pewarna methylene blue. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan saya Tio Mardana. Saya Kiran Ardia. Kami memperlakukan dari semangat ketiga dan pasaran tergabung dalam Kir 3 Trisma. So, what we waiting for? Selamat menyaksikan. Sobat Opsi, tahu nggak sih, banyak sekali kekayaan alam di Indonesia belum termanfaatkan secara optimal. Nah, kini kita berada di pesisir pantai wilayah Sanur. Di sini teman-teman dapat lihat terdapat lamun jenis Enhalus aquarides dan Selada Laut Falaktuka yang mencemari industri pariwisata. Nah teman-teman, menurut Sirekar 2018, lamun dilaporkan memiliki kandungan selulosa sebanyak 65,23%. Dan menurut Sakti 2012, Selada Laut atau Falaktuka dikabarkan memiliki kandungan serat kasar seperti hemiselulosa dan juga selulosa hingga 19,58%. Nah, kedua material tersebut berpotensi kita jadikan sebagai selulosa mikrokristalin atau FCC untuk mengatasi pencemaran limbah warna. Kemudian ada pun beberapa masalah yang dapat diangkat dalam penelitian ini, yaitu sesuai pada saat berikut. Yang pertama, bagaimanakah karakteristik fisik kimia NCC berbasis lamun jenis Analusa choroides dan Selada Laut Falaktuka ditinjau dari parameter analisis pH, FTIR dan juga morfologi permukaan. Yang kedua, bagaimanakah efektivitas NCC berbasis lamun jenis Analusa choroides dan Selada Laut Falaktuka dalam menjadikan 5 pewarna tekstil methylene blue ditinjau dari parameter analisis absorpsi menggunakan spektrofotometri UV. Adapun tujuan dalam penelitian kami yaitu untuk menjawab rumusan masalah. Penelitian ini terselenggara dari bulan Juni sampai dengan Oktober 2022 yang berlokasi di Laboratorium Kimia SMA Sertifikat Denpasar, Laboratorium Penelitian Terpadu Fakultas Kimia Universitas Udayana, Laboratorium Universitas Bali Internasional, dan Rumah Penulis. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dalam timbangan digital, gelas ukur, lamun jenis Enhalus aquarides, Selada Laut, dan seperangkat alat bahan lainnya. Selanjutnya adalah prosedur penelitian yang diawali dengan isolasi selulosa lamun dan selada laut. Isolasi selulosa lamun diawali dengan merendam lamun dalam metanol selama 24 jam. Saring lalu direndam dengan natrium klorid sembari diaduk pada suhu 60 derajat Celcius selama 3 jam, kemudian disuruh dicuci dengan waktu dan suhu yang sama. Lamun direndam dalam 0,5 molar NaOH, kemudian cuci dan saring lalu rebus dalam 1,5 molar HCl selama 5 menit dan didiamkan pada suhu kamar selama 24 jam. Lalu cuci bersih dengan Aquades, keringkan dan haluskan. Isolasi selada laut diawali dengan mencuci dan merendam dalam KOH 5% selama 24 jam. Lalu dicuci untuk menghilangkan sisa alkali, kemudian potong kecil-kecil, keringkan dan haluskan. Kemudian bubuk selada laut direndam HCl 5% selama 1 jam, lalu cuci hingga pH netral. Kemudian diekstraksi dengan Na2CO3 2% pada suhu 70 derajat Celcius selama 2 jam lalu saring. Dengan suhu dan waktu yang sama, residu ekstraksi alginat direndam dengan NaOH 20%, lalu dicuci dan dikeringkan. Isolasi MCC dilakukan dengan metode enzim berupa enzim selulase dan bleaching alami dengan enzim selenase. Setelah didapatkan MCC lamun dan selada laut, dilakukan analisis rendemen, analisis karakteristik fisika-kimia dengan uji pH, FTIR, morfologi permukaan, serta uji efektivitas MCC dengan analisis koefisien rejeksi melalui analisis ANOVA. Pengujian dilakukan dengan instrumen masing-masing. Selanjutnya adalah hasil penelitian, di mana dari ekstraksi 400 gram lamun jenis Analusa choroides didapatkan 53 gram selulosa yang memiliki warna coklat tua dengan persentase rendemen selulosa lamun sebesar 13,25%. Sedangkan dari ekstraksi selada laut seberat 250 gram didapatkan 27 gram selulosa yang memiliki warna hijau muda dengan persentase rendemen selulosa sebesar 10,76%. Hasil analisis pH menunjukkan bahwa rata-rata nilai pH untuk lamun adalah sebesar 5,35, sedangkan untuk selada laut sebesar 7,19. Nilai tersebut telah memenuhi standar mutu pH MCC yaitu 5,0 sampai 7,5. Nilai pH ini tentu berpengaruh terhadap kualitas absorpsi, di mana pada pH yang sangat asam terjadi perubahan struktur senyawa pada methylene blue akibat adanya tolakan elektrostatik. Sedangkan dalam suasana basah terjadi interaksi ion dan penutupan parsial pada methylene blue. Berdasarkan hasil FTIR, dapat dilihat bahwa terdapat gugus fungsi utama selulosa dan spektrum MCC setelah absorpsi masih mirip dengan sebelum absorpsi. Terdapat bilangan gelombang yang lebih tinggi pada rentang 1600-an dan 1100-an yang dikaitkan dengan tumpang tindih dengan ikatan karbon dan nitrogen dari gugus fungsi amina aromatik dalam struktur methylene blue. Kemudian antara MCC murni dan pasca absorpsi tidak ada tambahan atau hilangnya puncak yang diamati, sehingga tidak ada absorpsi secara kimia yang terlibat. Hanya saja terjadi daya tarik elektrostatik atau absorpsi fisik.
Kemudian didapatkan pula bahwa seluruh bilangan gelombang pada lamun bleaching dengan selanase tidak memiliki perbedaan yang signifikan terhadap seluruh sampel, baik lamun maupun selada laut pada sampel bleaching dengan natrium hipoklorit. Uji morfologi dilakukan dengan besaran 30 kali pada sampel sebelum dan sudah absorpsi. Dan berikut merupakan hasil analisis koefisien rejeksi, di mana berdasarkan grafik dapat diketahui bahwa secara umum nilai koefisien rejeksi MCC lamun Enalus Achlorhydras dan selada laut Uvalactuca memiliki nilai lebih dari 90%, di mana nilai koefisien rejeksi tertinggi dimiliki oleh P2 dengan komposisi 1,5 gram lamun dan 3 gram selada laut yakni 94,25%, sedangkan yang terendah dimiliki oleh P5 dengan komposisi 4,5 gram selada laut yakni 90,25%. Hasil data absorpsi tersebut nantinya akan dianalisis uji one-way ANOVA dengan analisis ovarian. Untuk mengetahui perbedaan nyatanya, maka dilakukan analisis lebih lanjut menggunakan pasca ANOVA atau post hoc, di mana berikut merupakan analisis data dari post hoc. Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa dari parameter pH, nilai pH MCC lamun di selada laut telah memenuhi standar mutu pH MCC. Dari analisis FTIR, keseluruhan sampel baik lamun di selada laut menunjukkan karakteristik jenis ikatan yang sebagian besar serupa dan telah terdapat gugus fungsi utama selulosa yang mengindikasikan adanya proses absorpsi secara fisika. Dan berdasarkan parameter morfologi permukaan, MCC baik lamun dan selada laut nampak seperti kumpulan lembaran dan ujung bergelombang dan terletak beraturan serta adanya struktur kertas bermata tajam yang secara signifikan berbeda dari permukaan MCC murni. Kemudian kesimpulan yang kedua adalah MCC dari lamun jenis Enalus Achlorhydras dan selada laut Uvalactuca sangat berpotensi dalam proses absorpsinya terhadap pewarna methylene blue yang dibuktikan dari nilai koefisien rejeksi seluruh perlakuan adalah lebih dari 90%. Baik, sekian video yang dapat kami persembahkan. Terima kasih dan mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata. Negara yang terlibat, begitu juga dengan bukan kami. Pulih bersama Bangkit perkasa dan ingat meneliti itu seru. Akhir kata kami tutup dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya. Sampai jumpa.